Uh, jadi saya perkenalkan bahwa ini yang KSB. Iya. Oh ya, ya, salam kenal, ini saya Pak Sukamti dari Kebumen Jawa Tengah. Ini bibit kurang lebih 50.000. Karakter Avicennia dan Rhizopora itu sama bibitnya, tapi yang lebih ekstrim nanti adalah di saat pemanfaatan tanaman ini. Kalau jenis Rhizopora seperti ini, fungsinya nanti menahan lumpur. Kalau api-api itu memadatkan lahan. Jadi fungsi lumpur dan memadatkan media tanah ini nanti akan dipetakan lokasi mana yang memang sering terjadi abrasi. Itu kita bempernya vegetasi. Yang seperti ini jangan ditanam, tidak usah dirawat, dibuang saja. Buang saja. Ya, ini patah. Ya, ini patah. Seperti ini tidak bisa tumbuh karena ini biji. Tapi yang masih bisa hidup, ini yang masih bisa harapan hidup yang seperti ini. Ini masih ada pucuknya. Ya, ini masih ada pucuknya. Ini, ya, ini layu. Apa masih ada harapan hidup? Masih, karena ini faktor stres. Ini faktor stres. Tapi kalau ini patah bagian ini, saya patah itu tidak masalah, korban kan, kan sudah ada spelengnya. Ini apa masih ada harapan hidup ini. Tapi kalau seperti ini Pak masih ada, karena ini cincin. Ini bisa patah tunas ada di sini. Tapi kalau sudah ini tidak bisa. Patah di bawah jangan bisa. Patah bawah ya. Cincin, bawah Ya. cincin. Nah, besok menanam. Kalau ini nanamnya nanti ada di solumnya lumpur, ya. Plastik ini tidak usah dicabut karena sebagai pemberat. Tapi kalau nanti tanamnya kok di bagian daratan seperti ini, apa bisa tumbuh? Bisa. Tidak kesentuh air pasang pak bisa. Yang penting masih di tepian pantai dengan asumsi kebutuhan garam ini minimal 0,3% dari kebutuhan ini tercukupi garam melalui angin, air laut ya yang dibawa angin, atau mungkin kandungan ini saat aerob masih bisa dinikmati kebutuhan pohon ini. Nah, kalau menanam di darat inilah wajib dilepas. Cara mengambilnya, nah ini coba posisinya harus berbalik seperti ini. Jangan seperti ini. Seperti ini. Tekan. Ya. Ya. Ini kalau di darat. Tapi kalau di lumpur atau pasir lembut, lumpur dengan pasir lembut beda ya. Ini pasir. Nah, ini tetap bertahan karena ini sebagai pemberat. Apa bisa tumbuh? Bisa, karena akar ini, media ini hanya untuk mencukupi ini. Nanti akarnya keluar dari sini, bukan dari sini. Ini hanya akar awal untuk ya dasar untuk menumbuhkan. Tapi nanti akan keluar ini. Ini tidak masalah. Karena untuk pemberat yang bagaimana Pak Kansi? Di saat ini nanti ada aktivitas nelayan atau kena sampah, aktivitas nelayan itu yang jaring tebar. Ini kalau kena, nah ini sebagai pemberat. Tapi kalau berat ini hancur, ini media ini akan lepas, nah, sehingga ini akan hilang. Terus bibit itu ketinggiannya kan hanya 30-35 cm sekarang itu. Pasang air tertinggi itu di sini hampir 1 meter. Berarti berapa elevasi terendah kita ukur sekarang sedang elevasi terendah. Itu saja bibit masih di bawah air, tidak bakalan hidup. Nah, cara yang saya kasih gambar, elevasi air tertinggi adalah biasanya ini. Ya di sini. Maka disinilah kita menanam 5 baris, 50 cm, 50 cm. Oh. Jadi kita cari aman, kita garis tertinggi air ini. Ini bisa ditanam? Bisa, tidak bisa itu. Jadi nggak mesti harus. Tidak. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, kita cari bibit Avicennia, terus kita cari bibit yang api-api, kita cari bogem, ya. Itu nanti kita tanam ke depan. Terus gitu kan? Terus nanti akan ke sana yang diinginkan jenengan itu. Kayak gitu Tinggal aja. saya nanya aja ke bupati misalkan atau ke pemerintah. Ini kewenangan pemerintah tuh yang sebelah mana kan gitu? Ya kalau garis pantai itu 150 meter.
Iya, garis pantai itu ya. Garis pantai. Iya, tanah masuk dalam pengelolaan BINDESIR itu di kemaritiman. Kemenangannya 150 meter dari ketinggian air tertinggi. 150. Kalau 150 kan sampai lapangan itu. Tapi kita kearifan lokal, maka ini bikin 5 baris, berarti kan 2,5 meter ya kisaran itu. Nanti kita sap lagi lah. Di sini nanti jenis yang lain, bogem itu tadi, bogem ya, atau butun. Butun. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Sukamsi. Pak Sukamsi ya? Oke, dari mana, Pak? Saya dari Tagana, Indonesia. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, Pak, dalam rangka apa Bapak berkunjung ke Kota Labuan ini? Alhamdulillah, selain satu silaturahmi, kedua kami ingin sharing tentang bagaimana teknis pengembangan mangrove atau mengawali kawasan mangrove, dan kebetulan itu dibutuhkan dari Kementerian Sosial dalam upaya pengurangan resiko dari ancaman potensi megatrust tsunami yang ada di Laut Selatan Jawa antara Banten sampai ke Jawa Timur, karena potensi lempengan Indo-Australia dan Eurasia ini patahannya diprediksikan akan terjadi, entah kapan waktunya, kami berharap tidak terjadi di selatan Pulau Jawa. Oke. Harapan Bapak setelah Bapak berkunjung ke sini, ke depannya harapannya seperti apa, Pak? Harapan saya masyarakat sadar akan fungsi green belt, sabuk hijau. Nah, sabuk hijau di sini hutan pantai. Hutan pantai ada 2 jenis. Hutan pantai dalam kawasan mangrove, hutan pantai yang bukan kategori terpapar elevasi air laut, yaitu hutan pantai biasa. Jenis vegetasinya nanti tanaman keras dan tanaman air. Tanaman air yang di sini yang sudah disediakan Kementerian Sosial yang brand dengan relawannya Tagana, Taruna Siaga Bencana Indonesia. Ini dari Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, dan KSB semua punya tanggung jawab untuk bagaimana melestarikan atau menciptakan hutan mangrove di kawasan Pantai Banten. Itu yang dari jenis mangrove. Nah, yang di luar jenis mangrove itu ada tanaman keras. Nanti di sini ada cemara laut, butun, ketapang laut, dan lain sebagainya yang bisa membantu mengurangi efek alam yang berpengaruh pada tingkat ancaman kebencanaan dini di sekitaran masyarakat atau sebaran penduduk yang ada di sini. Oke, baik Pak Kamsi, terima kasih atas pemaparannya, sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan masyarakat khususnya di Kota Labuan sampai dengan Carita, baik juga di masyarakat di Sumur, bisa mendengar apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kami berharap dengan kunjungan Bapak ke sini bisa membuat perubahan yang sangat besar. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Wassalamualaikum.